Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Iberliana Putri. Di sini saya akan mereview buku yaitu buku yang berjudul Emotional Intelligence yang ditulis oleh Daniel Goleman. Jadi buku ini salah satu dari list 100 buku leadership dan self-help terbaik versi Amazon. Ini buku terjemahan bahasa Inggris yang terjemahannya lumayan bisa dimengerti. Buku ini cukup tebal dengan ukuran B5, lebih terlihat seperti textbooks dan memang isinya juga lebih pas untuk referensi akademis daripada praktikal sehari-hari. Gaya penulisan dari buku ini nyaris hampir sama dengan buku-bukunya Malcolm Gladwell. Banyak diawali dengan cerita contoh kasus lalu dibahas tentang faedah dan kaitannya dengan teori. Mungkin Daniel Goleman dan Malcolm Gladwell ini sama-sama jurnalis kali ya. Jadi gaya penulisannya sama. Jadi buku ini dipublish pada tahun 1995. Jadi setelah saya membaca buku ini, inti dari buku ini adalah membahas bahwa kecerdasan IQ itu bukanlah segalanya. Justru lebih penting kecerdasan emosional ketimbang kecerdasan IQ. Jika mengukur dari kesuksesan akademis, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Sebagian dari kalian pasti pernah berpikir apakah IQ adalah takdir. Ternyata tidak seperti apa yang umrah kita pikirkan. Seperti yang kita lihat, kenapa orang yang ber-IQ tinggi mengalami kegagalan dan orang yang ber-IQ sedang menjadi sangat sukses. Penyebabnya adalah kecerdasan emosional yang mencakup kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat dan motivasi diri, empati dan serta kecepatan sosial. Kecerdasan emosional merupakan ciri orang-orang yang menonjol dalam kehidupan nyatanya. Mereka yang memiliki hubungan dekat yang hangat dan menjadi bintang di tempatnya kerja. Ini juga merupakan ciri utama karakter dan disiplin diri, altruisme, serta belas kasih kemampuan-kemampuan dasar yang dibutuhkan bila kita mengharapkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana ditunjukkan oleh Goleman, kerugian akibat rendahnya kecerdasan emosional dapat berkisar dari kesulitan perkawinan dan mendidik anak hingga ke buruknya kesehatan jasmani. Rendahnya kecerdasan emosional dapat menghambat pertimbangan intelektual dan menghancurkan karir. Barangkali kerugian terbesar diderita oleh anak-anak yang mungkin bisa mengalami depresi, gangguan makan, dan kehamilan yang tidak diinginkan, agresif, serta kejahatan dengan kekerasan. Kabar gembiranya, kecerdasan emosional tidak ditentukan sejak lahir, karena pelajaran-pelajaran emosional yang diperoleh seorang anak akan membentuk sirkuit otaknya. Goleman memberikan pedoman mendetail tentang bagaimana orang tua dan sekolah dapat memanfaatkan kesempatan emas masa kanak-kanak itu dengan sebaik-baiknya. Sebagian dari kalian pasti pernah mendengar istilah dari kecerdasan emosi. Selama ini mungkin kita lebih percaya pada angka IQ dalam mengukur kecerdasan seseorang. Bahkan mungkin kita lebih percaya pada angka-angka yang tertera pada raport atau kartu hasil studi kita. Tapi ada yang namanya kecerdasan emosi yang ternyata sangat penting untuk kita miliki. Dalam buku ini, Daniel Goleman mengupas berbagai hal menarik tentang kecerdasan emosi. Di buku ini, Daniel Goleman bertindak sebagai semacam pemandu perjalanan untuk menempuh wawasan ilmiah menuju wilayah emosi. Kita akan mendapat pengetahuan penting mengenai apa arti dan bagaimana membawa kecerdasan dalam emosi. Setelah membaca buku ini, kita akan memahami lebih dalam alasan tentang fenomena yang cukup membingungkan tentang bagaimana terkadang perasaan mengalahkan semua rasionalitas. Memahami lebih lanjut soal struktur otak kita yang mengatur momen marah dan takut. Melalui buku ini, kita juga mendapat informasi penting tentang membentuk kebiasaan emosional pada anak-anak kita. Dari kalian pasti pernah nih berpikir seberapa penting sih memiliki kemampuan mengatur emosi dengan baik. Nah, di buku ini kita akan mendapat banyak wawasan tentang keuntungan memiliki kemampuan mengatur dan mengendalikan emosi dengan baik. Pengaruh kecerdasan emosional dalam kesuksesan berkarir dan bekerja, kelemahan dalam kecerdasan emosional yang dapat memperlebar resiko gangguan kesehatan seperti
depresi hingga menyalahgunakan obat-obatan. Ada juga informasi penting terkait pentingnya menjaga keseimbangan emosi. Sebab emosi-emosi yang beracun itu bisa membahayakan kesehatan fisik kita. Berbagai survei, hasil studi, dan penelitian terkait kecerdasan emosi juga dipaparkan di buku ini. Seperti ditemukan hasil survei yang mengungkapkan bahwa generasi sekarang ini lebih banyak mengalami kesulitan emosional daripada generasi sebelum-sebelumnya, seperti lebih kesepian, lebih pemurung, lebih gugup dan mudah cemas, dan lebih impulsif dan agresif. Banyak info penting jadi banyak info penting yang membuka pikiran dan wawasan kita soal kecerdasan emosi pada buku ini. Bagi para orang tua nih, membaca buku ini sangat membantu kita dalam mengarahkan anak untuk memiliki kecerdasan emosi yang lebih baik. Ada panduan dan info-info bermanfaat yang membantu kita membangun pola didik yang melibatkan kecerdasan emosi. Mempelajari banyak hal terkait kecerdasan emosi sangatlah penting di berbagai aspek kehidupan kita saat ini. Hingga di era yang sangat dinamis dengan berbagai tantangan yang ada membuat kita harus bijak dalam mengelola emosi kita sendiri. Setelah saya membaca buku ini, saya mendapat informasi dan wawasan lengkap tentang kecerdasan emosi, pengelolaan emosi, dan upaya untuk menyeimbangkan emosi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan saya juga belajar tentang diri saya sendiri, sekaligus saya belajar memahami orang lain yang berada di sekitar saya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai buku ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya informasikan melalui video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Dan jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan untuk mengakhiri video kali ini, saya mengucapkan terima kasih.